adalah Hyundai Palisade facelift. Dan kalau di review sebelumnya kita udah bilang Palisade itu termasuk SUV yang impresif banget. Dari bentuknya yang besar, gagah, terus irit, kencang, nyaman, dan juga mewah. Nah, tapi waktu itu fiturnya meskipun termasuk lumayan banyak, tapi buat harganya kerasa agak kurang ya. Apalagi di safety-nya. Nah, di yang facelift ini itu udah terjawab nih. Sekarang fiturnya jadi tambah banyak dan safety-nya jadi jauh-jauh lebih lengkap. Dan apakah itu artinya Palisade facelift ini jadi SUV yang sempurna? Buat detailnya, simak di review lengkap Palisade facelift. Satu, varian dan warna. Palisade facelift ini ada 5 pilihan varian ya. Prime, Signature, Signature AWD, Signature XRT, dan Signature XRT AWD. Sedangkan pilihan warna eksteriornya ada 5, putih creamy white pearl, silver shimmering silver metallic, abu-abu graphite grey metallic, abu-abu kebiruan, moonlight blue pearl, dan hitam abyss black pearl. Dan buat pilihan warna interiornya, varian Prime cuma ada black monotone hitam semua, dan varian Signature dan Signature XRT ada burgundy color package yang campuran hitam dan merah burgundy, dan navy color package yang campuran biru navy dan putih krem. Nah, biar bisa lihat lebih detail varian apa pakai warna eksterior apa dan interior apa jadinya kayak gimana dan harga akhirnya berapa, kita saranin kalian cobain konfiguratornya di website Hyundai aja sih ya. Namanya Click to Buy. Jadi dari sini tinggal pilih mobil yang mau kita lihat, terus pilih gunakan lokasi saya atau masukin sendiri lokasi tempat kalian mau belinya di mana. Nah, nanti pilih dealer preferensi kalian mau yang mana. Daerahnya ini bakal nentuin harga final mobilnya tentunya nanti ya. Kalau udah pertama kalian pilih variannya, langsung tertera tuh ya masing-masing harganya buat daerah yang kalian pilih. Terus geser ke bawah buat pilih warnanya, dan ini nanti bakal langsung muncul tuh di sampingnya yang bisa kalian puter-puter ya. Jadi kalian tahu warna putih di varian Prime tuh kayak gimana, terus di Signature kayak gimana, dan warna putih di Signature XRT itu bedanya apa aja. Terus geser ke bawah lagi buat pilih warna interior. Tuh langsung kelihatan ya, kalau kita pilih varian Prime cuma ada satu warna interior aja, dan kalau varian lain ada 2 warna interior. Dan kalau udah pilih ringkasan pesanan, dan nanti bakal dibuatin rangkuman detail Palisade yang kalian mau. Terus ada juga nomor sales di dealer pilihan kalian yang bisa langsung dihubungin, bisa langsung DP online juga, atau bisa juga lihat detailnya kalau mau kredit. Nice lah ya, harusnya semua pabrikan mobil punya konfigurator online gini ya, kayak di luar negeri. Mantap! 2. Fitur bertambah. Dari sebelum facelift aja, fitur Palisade sudah termasuk luar biasa banyak meski sangat dibatasi dari head unitnya yang kecil itu ya dulu. Untungnya di yang baru ini jadi jauh lebih banyak dan proper ya. Kita detailin semua. Inputnya, di depan tetap ada wireless charger di balik laci. Jadi bisa naruh HP yang Qi compatible dan nanti bakal ke charge ya. Dan ada improvement daya chargingnya dari 5 watt jadi 15 watt sekarang. Dan jadi ada kipas pendinginnya ya. Oke lah. USB port Type A di balik laci tadi tetap ada. Ini yang buat sambungin HP ke head unit ya. Tapi setiap USB port lain berubah jadi Type C yang dayanya jadi 3 ampere alias lebih kencang buat ngecharge ya. Pertama di bawah konsol tengah depan, yang di kanan ada power outlet dan yang di kiri ada USB port Type C. Di dalam laci konsol tengahnya ada satu power outlet lagi dan satu USB port Type C lagi. Baris kedua, di balik masing-masing jok depannya tetap ada USB port yang sekarang jadi Type C juga. Plus di belakang konsol tengah depan juga ada tambahan satu power outlet lagi. Di baris ketiga, di sebelah kiri ada satu USB port Type C dan di sebelah kanannya juga ada satu lagi. Dan di bagasi ada satu power outlet lagi. So totalnya ada 4 power outlet dan 7 USB port. Gila ya! Lanjut, Palisade Signature ke atas tetap dapat dual sunroof kayak gini ya. Yang di depan ini kacanya bisa tilt dan slide kacanya secara elektrik ya. Sedangkan yang di baris kedua ini lebih kayak panoramic roof aja ya. Jadi hanya bisa buka tutup covernya ini aja secara elektrik. Tapi oke lah ya, nambah kesan luas di dalam. Palisade Signature ke atas juga tetap dapat pendingin dan penghangat jok depan. Cukup klik aja tombol yang ada di konsol tengah sini, biru buat yang dinginin dan merah buat yang hangatin. Ada 3 level ya masing-masing. Dan nanti bakal muncul angin dingin atau angin panas langsung dari lubang-lubang jok kulit depannya sini supaya bisa bikin kita adem atau hangat sesuai yang kita mau. Tapi yang lebih keren lagi, jok baris kedua juga dapat fitur ini ya. Yes, kontrolnya bisa langsung dari belakang konsol tengah sini. Plus sekarang bisa juga diaktifin dari head unit ya. So, drivernya bisa nyalain pendingin jok belakang misalnya sama majikannya gitu ya. Sama persis ya, cukup klik dan bisa dinginin atau hangatin punggung plus paha kita dengan praktis. So, VIP experience-nya tetap berasa sampai tengah ya.
Kuncinya baru ya, kalau sebelumnya kayak gini, sekarang jadi gini ya. Tetap ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya dikunci, remote tinggal dikantongin, deketin mobil dan klik tombol di pintunya ini dan kuncinya kebuka, sekaligus spionnya juga kebuka ya. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja dan spionnya bakal kelipat lagi. Spion ngelipat otomatis ini bisa kita mati nyalain dari head unit. Sedangkan buat ngelipat manual ada tombolnya di sini. Ada welcome function juga. Kalau kita kunci mobilnya, pas kita deketin sambil bawa remote-nya, spionnya bakal kebuka gini buat nyambut kita ya. Ini sekaligus bakal nyala ya lampu yang di spion bawah ini dan lampu yang di handle pintu. Meski emang gak terang-terang banget sih ya sebenarnya nyalanya. Sayangnya habis spionnya kebuka, pintu mobilnya masih kekunci ya. Jadi kita tetap harus klik tombol ini juga buat buka kuncinya. Fungsi ini bisa juga dimati nyalain dari head unit ya. Buat mati nyalain mesinnya tentu tetap pakai tombol start stop ya. Meski bentuknya jadi berubah nih dari yang sebelum facelift. Nah sekarang ada remote engine start. Jadi kita bisa nyalain mesin mobilnya dari luar. Caranya tinggal klik lock dan klik tombol yang remote start ini beberapa detik. Dan mesinnya bakal nyala. Ini sekaligus nyalain AC-nya ya, jadi mobilnya bakal langsung adem dan mesinnya langsung panas sebelum kita masuk mobil. Tentu mobilnya masih kekunci ya, jadi cuma yang bawa remote kunci yang bisa masuk. Kalau kita nggak jadi masuk mobil, nanti mesinnya bakal mati setelah 10 menit kita remote start ya. Atau kita bisa matiin pakai tombol yang dikunci ini lagi. Ada remote window unlock juga, jadi kalau kita tahan tombol unlock ini beberapa detik dari luar pas mesinnya mati, nanti semua jendelanya bakal kebuka ya. Dan kalau kita tahan tombol lock lagi, jendelanya juga bakal ketutup semua lagi. Instrumen clusternya baru nih ya, sekarang jadi 12,3 inci gini kayak di Santa Fe lama, dari sebelumnya yang 7 inci aja. Kontrolnya pakai tombol yang di setir kanan ini ya, kayak di Santa Fe juga. Tema instrumen clusternya bisa berubah-ubah waktu kita ganti mode berkendaraannya nih. Kalau diubah jadi sport jadi merah gini, smart jadi putih gini yang sama kayak mode comfort ya, dan eco jadi kayak gini. Sebenarnya kita bisa ubah temanya juga tanpa ganti mode berkendara dari head unitnya ya. Dan kalau kita ubah dari sini, nanti ada satu tema tambahannya yang disebut cube ini, yang nanti tampilannya jadi kotak-kotak kayak gini, lebih unik sih ya. Infonya lengkap nih, konsumsi BBM instan selalu ada di bawah dan temperatur, sisa range di paling kiri. Tengahnya info yang bisa diganti ada drive info alias info yang otomatis ke-reset habis mobilnya dimatiin beberapa saat, since refueling info alias info yang otomatis ke-reset setelah isi bensin, accumulated info alias info yang bisa kita reset secara manual, dan speedometer digital. Kalau digeser ke kanan ada layar warning dan geser ke kanan lagi ada layar indikator ADAS alias Hyundai Smart Sense-nya ya. So, setting-settingan semua ada di head unitnya ya, bukan di sini. Lanjut, sound systemnya jadi premium ya sekarang dari Infinity. Ada 12 speaker dengan total output 630 watt. Satu speaker center di dashboard, 2 mid bass depan dan 2 tweeter depan, 2 mid bass tengah dan 2 tweeter tengah, 2 mid range di pilar C, dan 1 subwoofer. Ada opsi pengaturan premium sound di head unit buat nyalain Quantum Logic Surround supaya dapat efek surround soundnya. Overall output suaranya cukup oke dan menghibur sepanjang perjalanannya, meski bukan yang terbaik di harga ini sih ya. Lanjut, lampunya otomatis dengan tuas yang baru ini. Ada welcome light juga yang bisa nyalain lampu depan dan belakang pas kita buka kuncinya pakai remote. Dan ada follow me home juga yang bakal tetap nyalain lampu jauh 15 detik pas mobilnya udah dimatiin dan pintunya udah ditutup buat nemenin pas kita keluar mobil ya. Ini bisa dimati nyalain dari head unitnya. Sayangnya wipernya masih intermittent variable ya. Entah kenapa belum otomatis di harga segini. Di head unit ada opsi auto rear wipers ya, alias bakal otomatis nyalain wiper belakang pas masuk gigi mundur waktu wiper depannya lagi aktif. Tapi ini di kebanyakan mobil baru juga ada sih ya. Anyway, karena desain wipernya agak ngumpet, jadi dia nggak bisa langsung diangkat ya. Kalau mau diangkat, caranya dari mesin mobilnya nyala, matiin mesinnya, terus kita angkat tuas wipernya dan ditahan beberapa detik sampai wipernya naik ke posisi paling atas kayak gini. Nah, kalau gini kita bisa angkat wipernya mau buat keringin kaca atau buat ganti karetnya ya. Dan buat turunin lagi tinggal nyalain mobilnya lagi dan naikin tuas wipernya ke atas sekali aja. Rem parkirnya elektrik di ujung kanan dashboard sini, tarik buat aktifin dan dorong sambil injak pedal rem buat nonaktifin. Atau dia bakal otomatis nonaktif setiap kita masukin gigi D dan bakal aktif sendiri tiap kita matiin mobil selama auto hold-nya nyala ya. Meski sayangnya model transmisi yang tombolnya ini dan rem parkir elektriknya ini bikin si Palisade nggak bisa parkir paralel ya. Nah, ada auto hold di konsol tengah sini. Ini kalau kita nyalain, nanti bakal nyalain indikator bertuliskan auto hold putih ini di instrumen cluster. Nanti setiap kita ngerem sampai berhenti, indikatornya berubah jadi hijau dan remnya bakal otomatis ditahan. Jadi kita nggak perlu tahan pedal remnya terus-terusan. Nanti kalau udah mau jalan, tinggal injak pedal gasnya lagi ya. Spion tengahnya elektrokromatik yang sekarang jadi frameless alias bakal meredup hijau kalau kena silau dari belakangnya. Setirnya yang sebelah kiri ada buat kontrol audio, teleponi, voice command dan satu tombol yang bisa diatur buat apa ya. Dan yang sebelah kanan ada buat atur MID, adaptive cruise dan lane following assist-nya. Keempat jendelanya sekarang auto up down ya, gitu dong. Dan yang baru, di yang facelift ini jendelanya bakal sedikit memelan pas turun udah mau sampai paling bawah dan pas naik udah mau sampai paling atas supaya bunyi kebuka dan ketutupnya lebih tenang ya. Nice premium. Lanjut, AC-nya Tri-Zone Auto Climate Control
alias suhu depan kiri, depan kanan, dan suhu di belakang bisa dibeda-bedain semua. Ini selain bisa diatur pakai layar dan tombol dedicated di konsol tengah sini, bisa juga langsung dari head unitnya ya. Nice ya, paling nggak dikasih pilihan kayak gini. Tapi jelas yang terbaik pakai knob gini lah ya. Suhu paling dingin 16,5 derajat Celcius dan paling panas 27,5 derajat. Nah, mode autonya juga ada 3 level ya. Low, medium, dan high. Fungsinya, semakin kecil levelnya dia bakal semakin halus buat menyesuaikan kipas ke suhu yang dituju. Ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. Ada buat arahin angin ke kaki juga, dan buat atur AC belakang, tinggal klik rear ini, nanti dia kontrolnya bakal muncul di layar sini. Dan bisa kita atur di sini ya. Atau bisa juga langsung dari belakang sini nih, yang udah dikasih layarnya dan knobnya lengkap kayak gini ya. So enak ya, jok belakang pun bisa lengkap juga pengaturannya. Bisa atur ke kaki juga dan bisa nyalain mode auto juga. Nah, kalau atur dari head unit, selain bisa set-set hal yang sama tadi, bisa juga buat kunci supaya tombol di belakang nggak bisa dipakai buat ubah-ubah AC belakangnya. Dan ada settings tambahan, kayak otomatis buka ventilasi ketika nyalain washer wiper, dan auto dehumidify, ini buat bikin sirkulasinya kebuka otomatis setelah beberapa saat ya. Dan kayak yang sebelumnya kita bilang, pendingin dan penghangat jok belakang bisa diatur langsung dari sini juga ya. Sedangkan ventilasi AC belakang sendiri terintegrasi di plafon. Baris kedua dapat 2 gini dan baris ketiga dapat 2 lagi. Head unitnya sekarang jadi layar sentuh 12,3 inci. Nice nih, improvement jauh ya dari yang sebelumnya cuma 8 inci mungil doang. Tapi emang belum pakai sistem CCNC yang kayak udah dipakai di Santa Fe baru gitu ya. Kayak sebelumnya ini tetap ada shortcut tombol fisikal gede-gede di bawahnya ya. Nice lah. Dan bahkan ada knob fisikal juga buat ngatur volume dan track gitu. Oke lah. Kayak di Ioniq 5, ini ada profiles juga ya, yang bisa langsung menyesuaikan beberapa settings mobil sesuai yang udah disimpan di profilnya orang masing-masing. Nah, ini layar utamanya. Kalau kita swipe, langsung dikasih menu fullnya ya. Di atas tetap ada beberapa shortcut kayak home dan menu juga. Nah, isinya ada kiblat. Ini bisa ngasih lihat kompas, koordinat, plus arah kiblat ya. Oh, dan di beberapa menu kita juga bisa nongolin split screen gini nih, yang ada beberapa opsi juga. Lanjut ya, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi kalau sebelumnya wireless, yang ini justru jadi di wired ya, atau harus pakai kabel. Karena head unitnya ini emang masih pakai generasi awal-awal layar lebarnya mereka ya. Dan bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Lanjut, ada menu voice memos. Ini buat ngerekam suara dan nanti bisa di play lagi. Mungkin kalau tiba-tiba dapat inspirasi pas lagi macet kali ya. Menu climate ini yang buat atur AC tadi. Valet mode ini buat masukin si Palisade ke mode valet, yang bisa full ngunci menu di head unitnya. Jadi si abang valet nggak bisa ngotak-ngatik kecuali dia masukin kode yang udah kita masukin tadi. Dan ini bakal ngaktifin mode valet di Blue Link HP kita yang bakal kita jelasin nanti ya. Lanjut, passenger talk ini unik nih ya. Jadi karena Palisade ini gede, kita bisa pakai menu ini buat ngomong dari paling depan, dan nanti suara kita bakal muncul dari speaker belakang supaya kita nggak perlu teriak-teriak buat ngomong sama orang paling belakang. Gini nih contohnya. Tes, ini suara ngomong tanpa passenger talk. Kedengeran kan, kecil kan suaranya. Sekarang kita pakai. Tes, ini suara ngomong pakai passenger talk. Gimana? Jauh lebih kedengeran kan? Jadi drivernya ngomongnya nggak usah teriak-teriak. Mantap. Unik ya? Quiet mode ini buat bikin semua speaker belakang mati dan bikin speaker depan pun volumenya turun drastis. Misalnya yang duduk di belakang mau pada tidur gitu ya, istirahat. Rear climate buat atur AC belakang. Ada radio yang tampilannya unik banget ini ya. Nah, media lainnya ada dari Bluetooth, music, dan video dari USB. Dan yang unik ada Sounds of Nature. Sounds of Nature ini bakal ngasih simulasi suara yang seakan bikin kita lagi ada di tempat itu ya. Nih, beberapa yang ada di Palisade ini. Oke, ini suaranya nih unik ya. Lanjut, settingsnya banyak banget nih. Dari settings vehicle, submenu driver assistance ini buat atur semua fitur safety ADAS-nya dan beberapa safety yang lebih standar lainnya ya, termasuk detail nih pengaturannya. Submenu cluster ini buat atur instrument clusternya, bisa atur brightness-nya, pilih tema, set interval service, dan pilih yang mau ditampilin di cluster apa aja. Dan mati nyalain suara welcome pas kita baru masuk mobil ya. Submenu climate ini buat atur beberapa settings AC, kayak recirculate air ini buat otomatis tutup sirkulasi AC pas kita nyalain washer wiper depan misalnya. Automatic dehumidify ini buat otomatis buka ventilasi setelah waktu yang cukup lama, dan lock rear climate control ini buat kunci tombol AC belakangnya.
Sub menu seat buat atur yang berhubungan sama kursi, seat position change alert buat munculin indikator kalau drivernya ngubah-ngubah posisi jok, seating easy access buat atur slide dan height easy access yang bakal kita jelasin di nomor jok nanti ya. Sub menu lights buat atur perlampuan, dari buat set one touch turn signal ya, mau buat nyalain lampu sein 3 kali, 5 kali atau 7 kali sekali di towel, atur welcome light dan spion yang nyambut tadi, follow me home dan auto high beam. Sub menu door buat atur auto lock dan auto unlock pas kapan, mati nyalain bagasi elektrik, atur kecepatan bagasinya, bukaannya, mati nyalain fitur smart power tailgate dan fitur buat buka tutup jendela dari remote kunci ya. Sub menu convenience buat mati nyalain rear occupant alert, wireless charger dan wiper belakang otomatis tadi. Lanjut, menu sounds buat atur suara-suaraan nih. Misalnya, di menu premium sound bisa nyalain yang buat surround sound tadi. Speed dependent volume control ini buat set kalau kita jalan makin kenceng, nanti volumenya otomatis makin keras dan sebaliknya. Dan yang unik lagi, radionya bisa dikasih noise reduction ya. Di menu device connection aja unik nih. Kita bisa bikin si Apple CarPlay dan Android Auto tadi mau satu layar full ditampilinnya atau bisa dibuat split screen. Nice ya. Menu profile buat atur profil-profilan tadi, screen layout buat atur tema instrumen cluster dan sejenisnya, display buat atur layar head unit, misalnya buat aktifin blue light filter yang bikin mata kita jadi nggak lebih sakit gitu ya lihat layarnya. Button ini buat atur-atur beberapa tombol bintang di setir dan di tombol tengah fungsinya buat apa aja ya. Blue link buat atur blue linknya dan ada settings yang lebih general lagi ya. Nah, sisa menunya yang unik paling ada buat buku manual dengan scan QR code di sini ya. Oke, fitur terakhir yang canggih, Blue Link alias fitur telematics yang bikin Palisade ini selalu terkoneksi sama internet. Yang artinya ada SIM card yang tertanam di dalam mobilnya ya. Dan bikin kita bisa lihat status mobilnya atau ngontrol mobilnya pakai HP kita dari mana aja selama ada internetnya. Dan jadi ada layanan emergency juga di mobilnya. Layanan Blue Link ini gratis selama 3 tahun ya. Setelah itu ada biayanya berlangganan Rp599.000 per tahun. Masih oke lah ya, itu Rp50.000 per bulan berarti. Pertama ada SOS atau Emergency Assistance yang begitu kita klik, nanti call center langsung ngehubungin kita dan bakal dikirim bantuan ke lokasi kita. Misalnya kita kecelakaan gitu ya. Terus ada RSA atau Roadside Assistance. Sama ya, nanti call center juga ngehubungin kita dan kita dikirimin mobil bantuan kalau ada kendala di jalan. Misalnya ban kempes gitu. Terus kalau sampai ada airbag mengembang, ada Auto Collision Notification yang secara otomatis bakal langsung ngehubungin call center dan bakal dihubungin tim medis atau polisi buat bantuin kita. Nah, fungsi yang kontrol pakai HP kita perlu download aplikasi Blue Link nih. Nah, di aplikasinya itu banyak banget yang bisa dilakuin. Tapi yang baru di Palisade ini, misalnya buat nyalain pendingin atau penghangat jok langsung dari HP kita ya. Sembari kita nyalain AC dan mesin mobilnya. Nice ya. Jadi masuk-masuk pantatnya juga bisa langsung adem. Oke, detail aplikasinya. Di halaman utama ada beberapa quick access, kontrol, dan status gitu ya. Di menu status, nah ini detail nih buat lihat status mobil kayak sisa bensin dan jarak, mesin mati atau enggak, mobil kekunci atau enggak, AC-nya gimana, pintu atau jendela ada yang kebuka atau enggak, dan bisa lihat report juga nih, kayak data-data berkendara kita sebelumnya, atau diagnosis ada yang error atau enggak, dan kapan. Di menu map ini bisa kita lihat posisi dan kita bisa kirim navigasi juga ke head unit dan sisanya buat kontrol mobilnya nih. Ingat, ini bisa kita lakukan dari manapun ya selama ada koneksi internet. Pertama, bisa buka kunci dan bisa kunci mobilnya lagi. Bisa nyalain lampu hazard kalau mau nyari posisi mobil, klakson mobil bisa dibunyiin juga. Bisa nyalain mesin mobil juga nih, kepake misalnya kita lagi di luar kota gitu atau di luar negeri ya, tapi mau panasin mesin mobil di rumah. Atau misalnya kalau kita di kantor pas sudah mau pulang, nyalain mesin mobilnya dulu dari jauh, jadi pas sampai mobil udah adem. Dan bahkan bisa di-set juga ya, pas mesinnya nyala ini AC-nya mau sekaligus nyala atau enggak, suhunya mau berapa pas nyala, dan mesinnya mau nyala berapa lama nih seandainya kita nggak langsung masuk ke kabinnya. Nah sisanya, ada juga yang bisa ngasih peringatan kalau mobilnya di bawah nggak sesuai fungsi, kayak geofence notification. Ini bakal ngasih notifikasi kalau mobilnya di bawah keluar jarak atau posisi yang udah kita tentuin. Ada speed notification yang bakal ngasih notif kalau mobilnya di bawah melebihi kecepatan yang udah ditentuin. Dan ada time fence notification ya, yang ngasih notifikasi kalau mobilnya dinyalain di luar jam yang udah ditentuin sebelumnya. Plus ada valet mode nih, ini bisa kita tentuin dulu di HP. Misalnya, mobil kita dikasih ke valet, nanti kita mau dapat peringatan seandainya valetnya keluar dari jarak berapa, atau melebihi kecepatan berapa, atau idle-nya nyala kelamaan. Kalau udah di set, aktifin valet mode bisa tinggal klik di head unitnya aja dan masukin kode kita. Jadi nanti pas valetnya masuk, dia nggak bisa ubah-ubah tuh settingsnya dan kita bakal dapat notifikasi seandainya ada salah satu syarat yang dilanggar tadi. Terakhir ada stolen vehicle notification, tracking, dan immobilization yang bakal ngasih peringatan kalau mobil kita dibobol ya. Bisa di-track juga mobilnya kemana, bahkan bisa di-immobilize. Jadi nanti bakal muncul peringatan di head unit dan setelah muncul, begitu malingnya matiin mesin mobil, mobilnya nggak bakal bisa dinyalain lagi.
Gimana? Sekarang jadi proper ya fiturnya? Meskipun tetap ada yang harusnya bisa lebih lengkap lagi sih. Misalnya head-up display yang ada di Palisade varian atas di negara lain. Tapi di sini nggak ada ya. Spion tengah digital kayak punya Carnival atau EV9 harusnya dibawa juga ya. Atau rear seat entertainment deh, layar buat jok belakang. Mengingat Palisade ini di sini termasuk mobil high-end, harusnya bisa dikonsider juga ya buat pasar Indonesia. Atau hal kayak jok pijet deh yang ada di mobil-mobil Cina yang harganya setengahnya Palisade ini. Tapi gimana? Menurut kalian segini udah cukup belum? 3. Safety jadi lengkap. Oke, kalau sebelum ini safety-nya Palisade termasuk oke meski belum ada ADAS-nya ya. Sekarang udah ada nih safety aktif ADAS yang mereka sebut Hyundai Smart Sense. Adanya di varian signature ke atas ya ADAS-nya ini. Nah, ini manfaatin kamera di balik spion tengah ini buat baca jalan di depan, millimeter wave radar di bawah buat bisa baca jarak akurat sama objek di depan, dan 2 radar yang sembunyi di balik kiri kanan bumper belakang buat deteksi objek di titik buta 3/4 belakang ya. Pertama, ada Forward Collision Avoidance Assist yang bisa kasih peringatan kalau ada kemungkinan nabrak objek di depan kita, kayak mobil, motor, pesepeda, atau pejalan kaki, dan bisa ngerem otomatis ya. Misalnya mobil di depan kita tiba-tiba ngerem dan kita nggak ikut ngerem, kita bakal dikasih peringatan bunyi dan visual di MID supaya kita langsung injak rem. Tapi kalau sampai udah dikasih peringatan dan kita nggak injak remnya juga, nanti mobilnya bakal direm secara otomatis ya. Nah, FCA di Palisade ini juga ada junction turningnya. Jadi kalau kita lagi di perempatan misalnya, kita mau belok kanan dan di seberangnya ada mobil lagi jalan ke arah kita bisa dikasih peringatan dan rem otomatis kalau ada kemungkinan nabrak ya. Kecepatan operasi FCA ini ngasih warning atau ngerem otomatisnya kapan, kalian bisa cek di layar deh. Dan FCA ini bisa dimati nyalain dari head unit ya di forward safety ini, plus bisa diset sensitivitasnya. Lanjut ada LKA atau lane keeping assist yang bisa baca garis kiri kanan pembatas lajur ya, mau itu nyambung atau putus-putus. Kalau nanti mobil kita jalan di atas 60 km/jam, terus mau gerak keluar lajur tanpa kasih lampu sein, nanti bakal dikasih peringatan bunyi dan visual di MID. Dan setirnya bakal kasih koreksi, jadi mobilnya nggak jadi keluar lajur. Jadi kalau mau pindah lajur di atas kecepatan itu harus kasih lampu sein dulu ya. Fitur LKA ini, cara aktifinnya bisa nyalain lane safety ini di head unit, atau tinggal klik dan tahan tombol yang gambar setir ini di kanan setir. Kalau garis DMID-nya udah berubah jadi warna putih gini, artinya fiturnya udah standby. Nanti begitu kita jalan di atas 60 km/jam dan garis pembatas lajur kiri kanannya udah kedeteksi, baru deh garisnya berubah jadi warna hijau. Kalau mau matiin fitur ini tinggal klik dan tahan lagi tombolnya, atau bisa matiin lane safety di head unit tadi ya. Lanjut, yang kayak lane keeping assist tapi lebih kepake dan lebih canggih, ada LFA atau lane following assist. Jadi sama kayak lane keeping assist tadi, lane following assist ini bakal baca garis pembatas lajur kiri kanan. Tapi kalau LKA tadi baru kasih peringatan pas mobil udah mau gerak keluar lajur dan baru berfungsi di atas 60 km/jam, LFA ini bakal aktif gerakin setirnya terus-terusan supaya mobilnya selalu ada di tengah-tengah lajur ya. Dan ini bisa berfungsi mulai dari 0 km/jam. Artinya kalau kita ada di jalan yang garisnya jelas, kita bisa lepas setir buat sementara waktu dan mobilnya bakal belok-belok sendiri ikutin lajurnya. Mantap! Nah tapi emang gak kayak di Santa Fe baru atau di Kia EV9 ya, yang udah dapat sistem LFA lebih baru atau LFA 2 disebutnya. Kalau LFA di Palisade ini belokin setir sendirinya nggak bisa terlalu tajam ya, mirip di Stargazer, Creta, dan Ioniq 5. Tapi tetap cukup oke dan bisa dipakai lah di belokan ringan di jalan tol gitu. Dan tetap lebih baik dibanding steering assistnya mobil-mobil Cina kekinian ya. Ini menurut kita fitur yang sama sekali bukan gimmick, karena kita sering banget pakai ini ya di jalan tol. Karena nggak kayak kebanyakan fitur steering assist di merek lain, LFA-nya Hyundai ini bisa aktif tanpa perlu aktifin cruise controlnya. So enak aja gitu, kita bisa lepas setir tapi tetap injek gas dan remnya sendiri ya. Cara aktifinnya tinggal klik tombol logo setir yang sama kayak LKA tadi, tapi diklik aja ya, nggak usah ditahan. Nah nanti muncul logo setir putih di MID. Dan kalau garis pembatas jalannya udah terdeteksi jelas, indikator setirnya bakal berubah jadi warna hijau dan nandain lane following assist-nya udah aktif. Buat matiin lagi tinggal klik lagi aja dan indikator setirnya hilang ya. Oke, kalau udah aktif, nanti sekitar 10 detik setelah setirnya kita lepas, bakal muncul peringatan di MID ini yang minta kita buat pegang setirnya ya. Kalau habis itu setirnya kita pegang, peringatannya bakal hilang. Kalau nggak kita pegang juga, nanti sekitar 15 detikan lagi setelah peringatan yang pertama muncul, bakal mulai bunyi-bunyi nih dan peringatannya jadi merah-merah ya buat kasih tahu lebih tegas. Dan kalau sekitar 25 detikan habis peringatannya jadi merah dan tetap nggak kita pegang juga setirnya, peringatannya bakal jadi kenceng banget dan fitur relevannya bakal jadi non-aktif ya. Nah, buat ingetin, fitur ini fungsinya bukan buat autopilotan ya, tapi lebih buat bisa dapat bantuan assist setir aja sepanjang jalan. Tapi perhatian kita tetap harus full ke jalanan. Lanjut, ada Smart Cruise Control atau nama lain dari Adaptive Cruise Control. Jadi kalau cruise control biasa cuma bisa ngeset kecepatan konstan aja tanpa perlu injak pedal gas, adaptif ini artinya kita juga bisa ngeset jarak sama mobil di depan. Jadi misalnya kita set buat jalan 80 km/jam, nanti Palisade ini bakal jalan 80 km/jam tanpa kita injak pedal gasnya, kecuali mobil di depan kita lebih lambat dari itu. Dan kalau di depan lebih lambat, nanti bakal ngikutin kecepatan yang di depannya. Kalau mobil depannya ngerem, kita juga bakal ikut ngerem memelan sendiri ya. Dan kalau dia kencang lagi, kita juga bakal ikut
ikut kenceng lagi sampai kecepatan maksimal yang kita set secara otomatis. Dalam kata lain, kalau kita pakai fitur ini di jalan tol, kita bisa nggak usah injek pedal gas dan pedal remnya sama sekali, karena bakal ngegas dan ngerem sendiri tuh, ikutin mobil depan dengan kecepatan maksimal yang kita udah set tadi. Dan tentunya di Palisade ini, Adaptive Cruise-nya juga ada fungsi stop and go-nya, atau di beberapa mobil lain disebutnya traffic jam assist. Jadi bisa dipakai buat ngikutin sampai mobil depan berhenti dan dia jalan lagi, alias di kemacetan pun bisa jalan ngikutin mobil depan. Kalau mobil depan berhenti lebih dari 3 detik, kita bakal diminta toel pedal atau tombol di setir ini buat mulai jalan lagi. Tapi abis itu kita tinggal lepas lagi ya. Fitur stop and go ini juga bisa bikin fitur Adaptive Cruise-nya di set mulai dari mobilnya berhenti ya, selama ada mobil di depan kita. Nice, yang kita suka di Palisade ini bisa atur nih Adaptive Cruise-nya jaraknya mau seberapa mepet sama mobil depan, akselerasinya ngikutin mobil depan mau seberapa cepet, dan paling penting reaksinya sama mobil depan ngerem ngegas mau seberapa cepet ya. Enak sih ini, salah satu Adaptive Cruise paling enak yang pernah kita coba. Dan kayak di Carnival juga misalnya, enaknya mobil torsi gede gini dan rasio gigi banyak gini, mesinnya sama sekali nggak berasa struggling buat ngikutin mobil depan. Bener-bener enak buat bikin nyantai perjalanan jauh di tol ya. Dan kalau nyalain Smart Cruise Control plus lane following assist tadi, lebih asik lagi ya. Bikin kalau jalan jauh di tol gitu jadi relaxing banget, karena nggak perlu injek gas dan rem, dan input setirnya juga jadi jarang-jarang aja. Nice lah ya. Lanjut, ada yang disebut Leading Vehicle Departure Alert. Nah ini seandainya di lampu merah tuh kita suka lupa diri main HP gitu ya, tiba-tiba mobil depan kita udah jalan. Nah kita bakal dikasih tahu di MID kalau mobil di depan kita udah jalan, supaya kita bisa langsung sadar dan langsung jalan juga, nggak sampai diklaksonin mobil belakang dulu. Dan ada High Beam Assist atau Auto High Beam. Cara aktifinnya tinggal dorong tuas lampunya aja. Nanti dia bakal mendeteksi kalau di depan kita nggak ada mobil sama sekali. Lampu jauhnya bakal otomatis aktif ya. Dan kalau di depannya ada mobil, High Beamnya bakal mati lagi supaya nggak nyilauin orang depan. Oke, sisanya ada yang pakai radar di kiri kanan belakang tadi ya. Pertama ada Blind Spot Collision Avoidance Assist. Ini pada dasarnya kayak blind spot warning ya, yang bakal nyalain indikator merah ini di spion kalau deteksi ada objek di titik buta. Dan kalau kita tetap nyalain lampu sini ke situ, nanti bakal dikasih peringatan bunyi dan berkedip. Nah, kalau kita lagi mau keluar parkir paralel misalnya, dan tiba-tiba ada mobil mendatang dari belakang kanan sisi yang kita mau keluar, nanti bakal dikasih peringatan di spionnya juga. Dan kalau kita tetap gas, mobilnya bisa ngerem sendiri ya. Ada Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist juga. Jadi kalau kita lagi mundur dan ada objek mendekat dari belakang kiri atau belakang kanan, indikator di MID-nya dan spionnya bakal bunyi. Dan kalau kita tetap maksa mundur juga, mobilnya juga bakal ngerem otomatis ya, biar kita nggak nabrak mobil yang di belakang. Mantap! Dan ada Safe Exit Assist. Jadi yang unik, fitur child lock-nya Palisade ini, alias fitur buat bikin pintu belakang nggak bisa dibuka dari dalam, itu langsung terintegrasi di pengunci jendela sini ya. Jadi itu aja udah keren ya, dia nggak manual dari sisi luar pintu belakang. Nah, seandainya child lock ini kita aktifin, dan pas kita berhenti, kita mau ngasih orang yang duduk di belakang buat keluar dari mobil, dan mau buka fitur child lock-nya. Tapi tiba-tiba ada mobil kenceng datang nih dari belakang. Nah, child lock-nya bakal nggak bisa dibuka kayak gini ya, supaya orang di belakang nggak ketabrak mobil yang mendatang. Dan seandainya kita nggak aktifin child lock-nya dari awal, kalau orang di belakang mau keluar saat ada mobil atau objek kencang mendatang dari belakang, pintunya bisa kebuka tapi bakal muncul peringatan berupa bunyi yang kencang dan peringatan di MID kayak gini. Oke nih ya, buat yang suka buka pintu tapi nggak lihat-lihat belakang dulu. Dan ini juga bakal ngasih peringatan kalau orang yang duduk di depan mau keluar pas ada objek mau lewat. Gimana? Lengkap lah ya. Oke, di luar Smart Sense atau ADAS-nya, safety standarnya juga termasuk lengkap ya. Dari remnya, rem depan cakram ventilasi 18 inci dan rem belakangnya cakram ventilasi juga tapi 17 inci ya. Sistem rem ABS, EBD dan brake assist lengkap ya. Ada traction control dan stability control. Ini kalau tombolnya kita klik sekali, dia bakal masukin ke mode traction dan stability control limited. Sedangkan kalau kita tekan dan tahan, dia bakal matiin kedua sistem itu ya. Tentunya ada Hill Start Assist juga ya, yang bakal nahan rem mobilnya di tanjakan selama beberapa detik pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas. Sayangnya buat sebuah SUV gede gini, gak ada Hill Descent Control ya. Fitur itu adanya cuma di varian yang AWD aja. Airbagnya ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping kedua jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Sensor parkirnya di belakang ada 4 titik yang terintegrasi gini, dan di depan juga ada 4 titik lagi yang terintegrasi ya. Dan ini ada indikatornya langsung di head unit plus di instrumen cluster juga. Dan kalau mau matiin sensor parkirnya, tinggal klik tombol di tengah sini ya. Kameranya, varian signature ke atas ada kamera 360 derajat, jadi ada kamera di belakang, depan, dan di masing-masing spion buat nunjukin gambar 360 derajat kayak gini. Garisnya ikut muter kalau kita belok-belokin setir ya. Dan ini pilihan angle-nya banyak banget ya. Yang belakang ada yang biasa, ada yang buat lihat sampingnya ban belakang, dan ada top down view belakang. Sedangkan yang depan ada yang biasa, lihat sampingnya ban depan kiri kanan, dan top down view depan. Dan ada mode 3 dimensi yang bisa diputer-puter gini ya. Oh, dan bonusnya juga ada yang disebut Blind Spot View Monitor nih. Jadi ini bakal memanfaatkan kamera yang ada di spion, dan kalau kita nyalain lampu sen ke kiri, nanti bakal muncul gambar sisi sebelah kiri kita di instrumen clusternya, supaya kita dapat gambaran
lebih jelas dibanding yang kelihatan di spion. Kalau nyalain lampu sen kanan, bakal muncul gambar yang sebelah kanan. Mantap! Di kedua jok baris kedua ada dudukan ISOFIX buat pasang child seat dengan lebih gampang ya. Tapi yang lebih keren lagi, bahkan di baris ketiga juga ada nih ISOFIX-nya, khusus jok yang paling kiri aja. Nice ya. Di instrumen cluster juga ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System alias indikator pengukur tekanan ban. Dan terakhir ada Rear Occupant Alert ya, yang manfaatin sensor UIP atau Ultrasonic Intrusion Protection juga. Jadi pertama, kalau selama kita di mobil pintu belakangnya sempat dibuka, nanti begitu mesin kita matiin dan kita buka pintu driver, kita bakal dapat peringatan gini buat ngecek penumpang belakang. Nah, misalnya kita hiraukan peringatannya dan beneran ada orang di belakang, si sensor UIP di plafon ini bakal mendeteksi gerakan super kecil sekalipun setelah kita keluar mobil. Dan bakal langsung bunyiin alarm kalau emang terdeteksi ada penumpang ketinggalan di dalam mobil. Misalnya dia lagi ketiduran gitu ya. Gimana? Nice ya? Eksterior makin gagah. Dengan panjangnya yang 5 meter kurang sedikit dan lebar tanpa spion hampir 2 meter, gak banyak ya SUV-SUV yang punya ukuran sebesar Palisade ini di Indonesia. Apalagi strukturnya yang adalah SUV monokok alias sasisnya jadi satu dengan bodinya, ini bikin kompetitornya lebih sedikit lagi di sini ya. Salah satunya ada si X9 yang sayangnya sekarang udah discontinue juga ya di sini. Sedangkan kayak Ford Everest, Tank 500 atau Land Cruiser gitu nggak bisa jadi saingan Palisade sebenarnya karena mereka berwujud leather frame ya yang emang lebih fokus buat medan off-road yang lebih berat dibanding Palisade yang SUV metropolitan ini. Nah, Palisade ini adalah model facelift ya, yang artinya ubahannya nggak menyeluruh dibanding yang sebelumnya. Ini bagian depan yang versi sebelumnya, dan ini bagian depan yang versi facelift. Langsung kelihatan lebih gagah ya. Ubahan paling jelas sih ada di grillnya. Kalau yang sebelumnya pakai grill yang melekuk-lekuk, sekarang grillnya jauh lebih mengotak dan tegak ya. Dengan isi yang lebih kotak-kotak juga yang Hyundai sebut parametric shield. Dan di yang sekarang dibuat tersambung full sampai ke lampu yang paling atas yang adalah lampu seinnya. Nah yang unik grillnya full dipakein warna hitam gloss gini ya. Bahkan sampai ke emblem-emblem Hyundai-nya juga hitam gloss. Ini kontras dengan Palisade facelift di pasar global yang pakai grill satin chrome kayak gini nih. Hyundai bilang sih karena pemilik Palisade sebelumnya itu banyak yang ngubah grill mereka jadi warna hitam. So sekalian aja ya di yang baru ini langsung dihitamin semua. Lampunya juga berubah ya. Bentuk di areal vertikal yang seakan nyambung tapi terputus itu sekarang dibuat lebih tegak dan tebal. Dan jadi diposisiin di sisi lebih luar lampunya ya kalau sebelumnya lebih ke dalam. So, yang 3 proyektornya ini, yang di tengahnya ada tulisan full LED sistem ini lebih ke dalam sekarang posisinya. Dan masih dibuatin lubang di pinggir lampu itu ya, yang tembusin udara ke ban depan buat turunin turbulensi di daerah situ. Bumper bawahnya kalau dulunya besar hitam doff-nya, sekarang jadi warna abu-abu gelap gini yang besarnya. Dan dibuat lebih melebar juga. Sekaligus, radiator grillnya juga sekarang lebih melebar gini ya. Dan terpisah cover radar di tengahnya. Detail lampu depannya, di arealnya nyala pas rem parkirnya nonaktif. Lampu besarnya 2 proyektor LED yang atas nyala, lampu jauhnya proyektor LED yang paling bawah, dan lampu seinnya LED yang paling atas. Oke, sampingnya, ini samping Palisade sebelumnya, dan ini sampingnya Palisade yang facelift. Ubahannya nggak banyak, tapi cukup gampang sih ya buat ngespotnya. Pertama, velgnya jelas lah ya. Yang signature tetap pakai velg 20 inci, tapi modelnya jadi kayak bintang besar gini ya di tengahnya. Dual tone nih, dan dibalut ban Bridgestone Dweller HP 24550 R20. Varian Prime pakai velg 18 inci dan XRT 20 inci yang modelnya beda dan all black ya. Selain velg, handle pintu juga sekarang jadi ada satin chrome kayak gini ya, lebih mewah lah. Nah, bagian bawahnya tetap ada full cladding plastik hitamnya. Dan yang di bagian pintu di atasnya tetap ada bagian abu-abunya gini sedikit ya. Nah, tapi yang di bagian belakangnya sekarang ketambahan satin chrome sedikit gini nih. Menurut kita sih, model single tone secara keseluruhan dari samping kayak di Palisade Calligraphy yang ada di Amerika lebih keren ya. Tapi itu selera kali ya. Window lining chrome-nya yang unik dipertahankan juga ya, yang miring sampai ke kaca di baris ketiga. Dan panel pilar B-nya dibuat piano black. Ada roof railnya kayak gini, dan spionnya bertengger di pintu yang tetap ada lampu seinnya bentuk yang unik ini. Dan yang di bawah spionnya ada puddle light LED-nya ya. Belakangnya, ini belakangnya Palisade yang sebelumnya, dan ini belakangnya Palisade yang facelift. Bagian ini ubahannya paling minor ya, paling gampang kelihatan dari bagian paling bawahnya. Sekarang bumper yang warnanya hitam doff dibuat jadi lebih minim, dan panel yang silver-silvernya dibuat lebih besar dan lebih mengotak dibanding sebelumnya. Bahkan knalpot dual mufflernya itu juga dibuat bentuknya lebih mengotak dibanding sebelumnya, yang tadinya lebih ke trapesiuman ya. Bentuk lampu belakangnya masih mirip yang dipepet sama panel satin chrome itu, dan emblemnya juga masih tereja besar Palisade di tengah gitu ya. Tetap ada spoilernya. Nah, antenanya kalau tadinya pakai model short pole gini, sekarang jadi pakai antena sirip hiu ya.
Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED bar gini, lampu remnya LED yang kotak-kotak itu dengan High-mount stop lamp LED, lampu seinnya LED dan jadi nggak ada fog lamp belakang ya sekarang. Tapi yang unik lampu mundurnya nih, selain varian Prime, dapat lampu mundur yang disebut reverse guidance light ya. Jadi pas kita masukin gigi mundur, lampu mundurnya yang ditaruh di bawah ini bukan cuma nyala LED putih aja, tapi lampunya itu bakal memproyeksikan lampu mundurnya ke lantai berupa 3 garis putus-putus gini ya. Hyundai bilang ini fungsinya buat ngasih patokan area mobil dan patokan berbelok. Dan dari layar kamera 360 derajatnya pun kelihatan ya, garis-garis ini tuh ujung kiri kanannya hampir sesuai sama bentuk ujung garis digital kameranya. Nice sih ya, tapi entah sih ya apakah bener membantu atau enggak. Soalnya menurut kita gambar dari kamera 360 derajatnya aja udah cukup banget sih ya buat nge-guide kita pas lagi mundur. Oh sayangnya, lampu nomor platnya masih halogen ya. 5. Interior tambah mewah. Kayak yang kita bilang, warna interior Palisade ada beberapa pilihan ya. Hitam aja kalau kalian pilih varian Prime, dan varian lain bisa pilih warna burgundy color package dan navy color package. Kita sih suka yang navy ini ya, soalnya kombinasi warna terang-terangnya nambah feel mewahnya. Meski kalau mau lebih aman buat keluarga sih ya pilih yang burgundy ya, karena mayoritasnya warna yang lebih gelap. Anyway, biar nggak bingung, ini dashboard Palisade yang sebelum facelift dan ini yang setelah facelift. Yes, meskipun dilihat sekilas sama, tapi ada beberapa perbedaan yang jelas ya. Paling kelihatan sih yang di tengah-tengah dashboardnya, yang sekarang jadi ada garis horizontal yang super panjang yang nyambungin ventilasi AC-nya, nyiptain kesan yang lebih melebar overall. Kontrol di bawah ventilasi AC tengah juga berubah ya. Tadinya gini yang plastiknya ala-ala metal, sekarang dibuat hitam kayak gini. Tapi kita suka sih knopnya masih disisain gerigi-geriginya gini. Setirnya berubah ya, tadinya 3 spokes hitam, sekarang 4 spokes warna putih gini. Tetap dilapis kulit dan sekarang di bagian tombolnya jadi pakai ala metal-metalan gini. Tombol start stopnya berubah dan bahkan tuas lampu dan wipernya berubah juga jadi pakai yang ada gloss-glossnya kayak gini. Lebih mewah lah ya overall. Panel piano black yang jadi housing instrument cluster dan head unit ini tetap sama ya, dan pemakaian bahan lainnya mirip juga. Kayak paling atas dashboard yang soft touch, di bawahnya panel kayu doff, bawahnya lagi lapis kulit, dan paling bawahnya baru plastik. Meski kita suka sih sentuhan minor kayak di pembuka laci dashboardnya ini yang kayak ada metal-metalnya di pinggirnya gitu. Sama nih kayak di tuas rem parkir elektriknya juga. Oh, dan favorit kita, pilar dan plafonnya ini dipakein bahan kayak suede gitu. Sangat-sangat lembut dan kerasa premium banget ya. Meski jelas bakal butuh perhatian ekstra buat bersih-bersihinnya ya. Konsol tengahnya juga tetap pakai model mengambang kayak gini yang langsung dibuat nyambung miring ke dashboardnya. Yang kalau dilihat dari dekat motifnya cukup unik ya. Dan di tengahnya ada laci besar yang bisa ditutup buka, dan ada storage besar yang bisa dijadiin cup holder ajaib ini sekali pencet tombolnya. Nice lah ya. Oh, dan pinggirnya tetap dilapis kulit. Yang sayang adalah tetap belum ada ambient lighting sampai sekarang. So di malam hari lebih terkesan biasa aja ya. Ya meski emang di bawah konsol tengah sini ada lampu putih yang cukup terang sih ya. Dan bener-bener semua tombol di sini ada backlight warna birunya. Yes, literally semua tombol, sampai ke tombol-tombol overhead konsol atau tombol dimanapun deh, semua ada backlightnya. Termasuk di USB port juga ya. Joknya sekilas bentuknya sama, tapi motif lapisannya berubah ya. Kalau dulu ya pakai yang kayak diamond quilt gini di atasnya, sekarang kayak dibuat lebih pipih-pipih kayak gini. Yes, tetap dengan bahan kulit napa yang kerasa lembut banget ya. Mewah sih ini feel-nya. Dan yes, Palisade tetap hanya tersedia dengan opsi captain seat kayak gini ya buat baris keduanya. Yes, ini jelas ngasih kesan lebih mewah dan terkesan lebih VIP kalau duduk di tengah-tengah sini. Tapi buat yang nyari kapasitas duduk lebih banyak, harus turun ke Santa Fe ya, varian bawah, biar pakai jok tengah yang model bench. Oh, dan coba lihat ruang kosong di antara baris pertama dan baris kedua gini. Gede banget ya space-nya. Wajar sih ya, banyak juga pemilik Alphard gitu misalnya yang ngelirik Palisade kayak gini. Dan ini jok paling belakang. Sekali lagi tetap sama, ada 3 headrest buat 3 penumpang, meski sebenarnya lebarnya lebih pas buat berdua aja sih ya. Dan yang berubah motif di paling atasnya itu aja ya. Pintunya nggak banyak lekukan bentuk aneh, klasik pakai bahan premium aja, kayak paling atasnya soft touch, bawahnya panel kayu super panjang, bawahnya lapis kulit sampai kayak buat sandaran tangan, dan ada jahitan-jahitannya. Kontrol jendela pakai plastik ala-ala metal, grill speaker motifnya yang unik, dan paling bawahnya baru plastik yang ada lampu pintu di ujungnya yang warna merah gini. Udah lama ya kita nggak lihat lampu-lampu kayak gini. Sedangkan ini pintu belakangnya, tetap ada sunshade manual ini ya, not bad lah ya buat nambah privacy lebih. Bahan pintunya sama ya, paling atasnya soft touch, tengahnya sama, meski sekarang ada Twitter. Tetap ada cup holder ekstra di dekat kontrol tombol jendela, dan mid bassnya di paling bawah dengan storage tambahan yang cukup kecil ya. Oke, detail lainnya di depan ada seal plate bertuliskan Palisade gini pas kita mau masuk, dan di belakang juga ada ya, tapi lebih kecil aja. Di paling depan dikasih cermin super cembung ini, fungsinya buat bisa ngeliat seluruh jok ya, cocok nih buat keluarga-keluarga ya kan. Pegangan tangan plafon
plafonnya di paling depan agak abstraknya justru nggak ada ya di sisi driver atau di penumpang. Di baris keduanya ada model lipat gini dan yang di kanan ada gantungan bajunya juga ya. Di sebelah kiri nggak ada gantungannya. Sedangkan di baris ketiganya nggak ada pegangan tangan plafonnya. Sun visornya tetap pakai bahan bludur yang super lembut ini, nice ya. Ada card holdernya di kiri kanan dan ada kaca yang bisa ditutup buka plus lampu LED yang menguning gini. Dan ini kalau kita geser ke samping bisa di slide kayak gini ya buat nutupin matahari dari samping lebih baik. Lampu kabinnya di depan ada 2 LED gini, di tengah juga ada 2 LED dan di baris ketiga juga dapat 1 ya yang sharing sama lampu bagasi LED juga. Pedal gasnya pakai model organ pedal atau tertanam kayak gini dan ventilasi AC-nya buat baris yang belakang terintegrasi rata di plafon kayak gini ya. Yang di baris kedua kayak gini, ini bisa kita putar-putar buat diffuse atau fokus dan di baris ketiga juga dapat lagi 2 lubang gini. Nice lah ya. Tapi gimana rasanya duduk di dalam Palisade ini? Buat masuk ke depan, pintu depannya termasuk sangat-sangat berat ya. Nice sih, berasa premiumnya. Bukannya lebar dan kayak sebelumnya bentuk pintunya nge-cover bagian bawahnya sampai full banget kayak gini. Jadi kalau mobil habis kena kotor-kotoran, cipratannya cuma kena pintunya doang. Bagian dalamnya nggak kena kotor ya, jadinya nggak ngotorin kaki kita atau celana kita gitu. Nice. Buat napak ke dalamnya termasuk cukup tinggi, tapi nggak setinggi naik ke SUV leather frame gitu sih ya. Jadinya nggak ada footstep tambahan pun termasuk masih gampang. Nah kayak sebelumnya juga tetap ada fitur seat easy access, slide dan height ya. Jadi setiap kita mau keluar mobil, joknya bakal dibuat paling turun dan dibuat mundur supaya akses keluarnya jadi gampang ya. Dan akses masuknya lagi jadi gampang juga. Dan pas mobilnya dinyalain, joknya bakal balik ke posisi terakhir. Ini bisa kita atur dari head unit ya, extended buat mundurnya lebih jauh lagi. Dan kalau yang opsi height easy access diaktifin, joknya juga bakal turun ya pas dia lagi aktif. Oke, posisi duduknya termasuk tinggi dan commanding, tapi masih termasuk ergonomis ya. Gak kayak SUV leather frame yang ketinggian banget gitu. Ujung kap mesinnya juga masih kelihatan, jadi ya visibilitas ke depan cukup oke ya. Meski emang dashboardnya nggak rendah-rendah banget, tapi tetap jelas lah yang lihat keluar. Visibilitas samping juga cukup bagus karena spionnya ada di pintu. Pengaturan jok drivernya elektrik ya, 10 arah ya. Jadi selain bisa naik turunin ketinggian bagian depan dan belakang, ada leg extender kecil juga yang bisa manjangin ujung jok buat paha kita ya. Dan ada pengaturan lumbar meski cuma 2 arah aja. Khusus jok driver juga tetap dapat 2 memori penyimpanan ya, yang termasuk nyimpan posisi spion juga plus tingkat keterangan instrumen cluster. Dan dari head unit kita juga bisa atur seat position change alert ini yang bakal ngasih lihat detail bagian jok mana yang gerak pas kita ubah-ubah. Entah buat apa sih tapi ya. Jok penumpang depan pengaturannya elektrik juga tapi 8 arah aja, alias nggak ada pengaturan leg extender dan lumbarnya, tapi tetap bisa diatur naik turun depan dan belakangnya. Oke sih. Headrestnya manual, hanya bisa naik turun aja, nggak bisa maju mundur. Tapi headrest ini enak banget ya, termasuk sangat empuk buat sandaran dan posisinya juga udah maju. Jadi kalau kita sandarin kepala sambil nyetir, kepala kita nggak bakal ngedanga. Dan ruang kepalanya masih termasuk sangat aman meskipun ada sunroof ya. Beda banget sama naik Pajero Sport gitu misalnya, yang bener-bener kerasa super sempit kepalanya. Enak sih ya, jadi ngasih feel beneran di dalam mobil gede gitu. Mantap. Sandaran tangan di tengah dilapis kulit jadi empuk, nggak bisa digeser maju mundur, tapi ini posisinya udah termasuk ke depan banget. Jadi kita bisa pakai buat sandarin tangan sambil pegang setir. Yang di pintu juga ada dilapis kulit ya, jadi empuk juga sandaran tangannya. Nah yang di konsol tengah besar ini juga pinggirnya dilapis kulit nih, jadi paha kita empuk ya kalau kita sandarin ke sini. Seat beltnya juga bisa diatur naik turun, setirnya bisa diatur tilt dan teleskopik meski sayangnya emang masih manual ya. Tapi cukup jauh lah pengaturannya, jadi gampang buat nyari posisi yang ergonomis. Dan sandaran kaki kiri driver udah dikasih gundukan dan pad plastik kayak gini. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga sama ya, kerasa luar biasa berat. Mantap. Bukannya lebar sih, tapi nggak sampai 90 derajat ya. Tapi karena pintunya besar, jadi aksesnya tetap kerasa luas. Dan karena atapnya nggak turun-turun, jadi kepala kita sama sekali nggak perlu nunduk pas napak ke dalam. Oke, posisi duduk di sini lebih tinggi dibanding di depan. Dan yang sangat kita suka, paha kita benar-benar ketopang sempurna sama joknya ya. Sama sekali nggak naik sudut paha kita. Dan panjangnya pun full nopang paha kita sampai ke ujung. Jadi posisi duduknya benar-benar sangat nyaman. Nice ya. Joknya bisa kita geser maju mundur manual. Kalau digeser sampai paling maju dan ngunci segini nih ya, ruang kakinya masih termasuk amanah segini. Jadi misalnya kita somehow pengen bikin di paling belakang lega gitu, di sini pun masih aman banget ya. Dan ini bisa juga dipakai buat anak kecil kalau pengen duduk lebih dekat sama orang tuanya di depan. Oke lah. Kalau dimundurin mentok, nah ruang kakinya termasuk sangat luas. Ya nggak sampai unlimited legroom kayak di MPV kotak gitu sih, tapi tetap sangat-sangat lega ya segini. Angkat satu kaki pun nggak masalah. Nice ya. Ruang gerak sepatu juga masih sangat aman. Mantap. Kedua headrestnya adjustable dan yang kita suka empuk juga ya kayak di depan. Oke lah.
Sudut sandaran joknya juga bisa diatur-atur ya, pakai tuas di samping sini. Dan uniknya pas kita ubah recline-nya, yang berubah bukan cuma sudut rebah joknya aja, tapi bagian bawah joknya pun ikut menyesuaikan. Nice nih ya, jadi bakal tetap ergonomis meskipun diubah-ubah sandarannya. Gitu dong ya. Sudut paling tegaknya segini dan paling rebahnya segini. Nggak sampai full rebahan tiduran sih, tapi ini udah sangat-sangat rileks ya. Oke lah, ruang kepala di baris kedua sini masih sangat aman juga meskipun ada sunroof gini. Kalau dibuat sandaran kepala lebih lega lagi sih ya. Dan karena ada sunroof besar di atas kita, jadi kerasa lebih lega buat ngelihat ke atas. Gila sih ya, enak banget ini. Nah, karena pakai captain seat gini, jadi kerasa lebih private ya duduk di sini. Dan karena ruangnya berasa lega banget, jadi kita kayak dapat feel duduk di MPV besar gitu. Bener-bener enak sih ya duduk di tengahnya Palisade ini. Tentunya dapat armrest dan kali ini direvisi jadi adjustable ketinggiannya ya, yang bisa di stopin di 14 titik. Kalau sebelumnya kan nggak bisa. Nice lah ya. Yang di pintu juga dilapis kulit sandarannya dan besar banget ya. Mantap lah. Dan kayak yang kita bilang sebelumnya, karena ada sunshade manual gini, jadi bisa ngasih privasi lebih ya, atau buat sekedar meredam panas matahari juga oke lah. Paket lengkap sih ya, pakai sunshade, direbahin dan kayak gini, pas nih ya, jadi posisi bos. Oke, karena ini captain seat, jadi kita nggak bisa duduk bertiga di sini. Tapi seandainya kita mau geser ke jok satu lagi, masih sangat gampang ya. Ruangnya masih termasuk besar dan lantai tengahnya juga cuma ngegunduk sangat sedikit. Jadi masih oke nih kalau kita mau pindah-pindah ke kiri kanan. Oke, sekarang kita ke baris ketiga. Karena ini captain seat alias tengahnya joknya bolong, jadi kalau kita mau ke paling belakang ya tinggal napak aja sih lewat tengahnya sini. Tapi bedanya sama MPV kotak gitu, di tengah-tengah joknya ini lantainya jauh lebih tinggi ya. Jadi kalau kita mau ke belakang lewat tengah sini pasti kepalanya bakal nunduk banget kayak gini. Anak kecil oke sih, tapi kalau orang dewasa bakal lebih sulit ya. Nah, bisa juga kita keluar dulu nih dari sebelah kiri dulu ya. Majuin jok tengahnya kita bukan pakai tuas ini, tapi cukup klik aja satu tombol sini yang ada di bawah. Sekali klik, nah joknya langsung kegeser paling maju dan atasnya juga turun supaya kita lebih gampang ke belakangnya. Selain tombol di bawah tadi, kalau kalian tinggi dan nggak mau nunduk-nunduk, disediain juga tombol di atas ini nih. Sama ya, klik aja dan cepet banget joknya bakal maju kayak gini. Nice ya. Nah, buat napaknya disediain 2 tapakan kayak gini dan ada handle-nya juga di sininya buat bantu kita masuk ke paling belakang meskipun tetap harus nekuk juga sih ya kepala kita. Dari sisi satu lagi juga sama persis ya. Disediain tombol gini di bawah yang diklik langsung maju joknya dan ada satu tombol lagi juga di atasnya. Dan sama ya, ada buat napaknya juga dan cekokan kayak gini jadi handle buat bantuin masuk. Oke, jok baris ketiga. Ini ada 3 headrest adjustable ya. So teorinya sih bisa buat bertiga. Anyway, joknya ini sebenarnya buat jok baris ketiga sebuah SUV masih lumayan oke. Tapi kalau kalian bandingin sama MPV kotak besar gitu, emang tetap kurang enak ya. Kayak sudut paha kita masih termasuk naik kayak gini. Jadi orang dewasa di atas 170 cm pasti tetap pegel kalau buat perjalanan jauh. Lebarnya pun nggak sebesar buat 3 orang. Buat berdua sih cukup oke. Tapi kalau bertiga orang dewasa pasti bakal luar biasa sempit. Nah, sudut rebah jok ini bisa diubah-ubah pakai tali di pinggir sini. Dan selain sudut sandaran yang berubah, bagian bawah joknya juga ikut berubah-ubah ya. Nah, kalau kita bikin paling tegak kayak gini nih, jadi sangat tegak ya. Tapi mengejutkannya ruang kepalanya masih ada meskipun sempit ya. Nah, kalau dibuat paling rebah, ya not bad sih ya buat ukuran baris ketiga. Tapi tetap nggak bisa relax-relax banget ya. Ya cuma cukup aja lah buat minimal nggak pegel jalan jauh. Dan ruang kepalanya segini, sempit tapi masih ada ya. Ruang kakinya, ini kalau jok baris keduanya digeser sampai paling mundur. Nah, ruang kakinya masih sisa tapi udah sangat mepet ya. Tapi kalau ini kita majuin sampai paling mentok ke depan, ruang kakinya jadi luar biasa lega ya. Kalau digeser setengah masih cukup oke lah. Segini aman banget, anak kecil pasti masih happy banget lah segini. Oke lah. Ruang gerak sepatunya sebenarnya masih bisa masuk ke bawah, tapi agak mentok aja sama bahan kainnya ini ya. Lanjut, buat sandaran tangan di pinggirnya sayangnya plastik aja, jadi keras. Tapi cukup lebar sih, yang di sisi satu lagi juga plastik aja ya. Dan kacanya sebenarnya cukup panjang tapi nggak terlalu tinggi. Jadi masih sedikit ngasih kesan claustrophobic, tapi not bad lah. Nah, karena ada headrest tengah, kita cobain juga deh kalau duduk bertiga di tengah. Napak ke tengahnya gampang karena lantainya rata ya. Tapi di tengah sini dudukannya kayak kebelah dua gini nih. Jadinya ada yang kerasa duduk lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Belakangnya juga nih sandaran kita. Di satu sisi empuk, di sisi lainnya keras. Tapi karena ada headrest, jadi kita masih bisa sandaran nyaman. Dan headroomnya juga masih ada sisa ya. Dan ada seatbelt 3 titik juga buat di tengah. Jadi sebenarnya kalau di paling belakang sini diisi anak kecil semua, masih aman sih. Tapi kalau orang dewasa, baiknya buat berdua aja ya. Oke, buat keluarnya sebenarnya kita tinggal klik tombol yang di atas ini. Joknya bakal langsung maju dan kita bisa keluar ya. Nah, tapi seandainya baterai buat quick release joknya habis, kita bisa tarik tali merah yang di bawah sini nih. Dia manual release ya buat kedepanin joknya. Oke lah. Atau karena ini captain seat ya tinggal lewat tengah-tengah aja lah juga bisa. Oke. 6. Tetap kencang dan irit. Mesin Palisade facelift ini nggak ada ubahan dari Palisade sebelumnya ya. Tetap hanya tersedia dengan mesin diesel 2200 cc aja dengan variabel geometri turbocharger atau VGT.
Dan yes, ini mesin diesel Hyundai yang lama ya, yang pakai kode R, bukan kode Smart Stream. Tenaganya 197 HP atau 200 HP, termasuk tinggi lah ya. Sedangkan torsinya 440 Nm. Tinggi, tapi kalau dibanding mesin diesel Fortuner 28 atau Everest by Turbo gitu jadi kelihatan kecil ya torsinya Palisade ini. Transmisinya juga tetap otomatis 8 percepatan torque converter. Yes, ini yang kita suka ya. Dia nggak ikut Santa Fe facelift yang berubah jadi dual clutch. Tapi Hyundai bilang ada beberapa revisi kayak actuator shift by wire-nya, beberapa material, seal, dan oli yang dipakai berubah ya buat perpindahan gigi yang lebih halus dan lebih refine. Buat ganti giginya tetap pakai tombol-tombol ini. Cara pakainya tetap cukup injek rem sambil tekan aja gigi mana yang mau dimasukin. Dan setiap giginya udah masuk nanti ada bunyinya gini dulu ya. Dan tetap ada pedal shiftnya juga kalau mau pindahin giginya secara manual. Misalnya buat masuk ke RPM paling optimal gitu, atau buat engine brake, meski kurang pas ya engine brake di mesin diesel gini. Buat penggeraknya, Palisade yang varian Prime, Signature, dan Signature XRT berpenggerak roda depannya atau FWD. Sedangkan Signature AWD dan Signature XRT AWD berpenggerak 4 roda all-wheel drive. Dan ada beberapa mode berkendara yang bisa dipilih pakai knob di sini yang bakal ngubah karakter setir, gas, dan transmisi. Ada Eco, Comfort, Sport, dan Smart ya. Mode Smart ini kayak sebelumnya bakal ngebaca gaya berkendara kita dan bakal pilihin sendiri mode berkendara yang sesuai. Oke, gimana performanya? Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam, kali ini kita dapat 9,1 detik aja. Lebih kencang dibanding versi pre-facelift yang kita coba di 9,8 detik dulu ya. Mungkin karena direvisi transmisinya, atau mungkin karena dapat start yang lebih baik, entahlah ya. Yang jelas termasuk sangat oke ya buat ukuran SUV diesel sebesar ini. Apalagi top speednya yang varian penggerak depan gini juga masih bisa tembus di atas 200 km per jam. Not bad ya. Tapi gimana rasanya mesinnya dipakai sehari-hari? Oke, kalau beranjak dari diam, kita ngerasa Palisade yang facelift ini sedikit lebih agresif ya dibanding yang pre-facelift. Entah karena revisi transmisinya atau sugesti kita aja. Tapi yang jelas, buat stop and go termasuk enak dan kerasa lebih ringan dibanding diesel-dieselnya Pajero Sport atau Fortuner gitu. Kalau injek gasnya langsung dalam dari awal juga feel agresifnya langsung kerasa banget ya. Nah, kalau selanjutnya kita gasnya santai terus, kenaikan kecepatannya termasuk smooth ya. Perpindahan giginya nggak terlalu kerasa, yang jelas jauh lebih smooth dibanding gear shiftnya Fortuner atau Pajero Sport, tapi nggak seseamless transmisi 10 speednya Everest gitu. Oke lah, masih ada di sweet spot kok 8 speednya Palisade ini. Nah, kalau lagi jalan terus kita kick down, jelas ada jeda lah ya dari kita injek gasnya agak dalam sampai tenaganya berasa, tapi masih sewajarnya mesin diesel lah. Dan menurut kita jedanya kerasa lebih singkat dibanding lagnya Fortuner atau Pajero Sport gitu. Meski sekali lagi sekilas nggak kerasa seinstan di Everest ya, tapi tetap ini bikin rasanya enteng banget ya buat naikin kecepatan dari 50-60an km per jam ke 140an km per jam gitu. Dan kasih mesin turbo diesel gede gini enak banget ya buat jalan konstan di 100, 120 atau 130 km per jam. Rasanya kayak jalan pelan dan mesin kayak nggak ada bebannya aja, relax banget gitu. Tanjakan curam atau penumpang diisi banyak juga tetap kerasa enteng ya. Paling kalau udah kick down terus-terusan sampai di atas 160an km per jam baru kerasa di luar range unggulan mesin diesel aja ya. Tetap bisa naik tapi kerasa lebih berat aja. Overall performa nggak bakal jadi isu di Palisade ini. Justru ini jadi salah satu strong pointnya dia ya. Hal yang bikin Palisade ini disukain dengan mesin dieselnya karena bisa dapat torsi galak ala-ala cumi darat kayak Fortuner dan Pajero Sport, tapi dengan refinement yang jauh banget di atas mereka. Anggap aja dapat keunggulan mesin diesel, tapi dengan kenyamanan yang mendekati mesin bensin. Enak kan? Oke, konsumsinya gimana? Well, kalian udah tahu lah enaknya mesin diesel. Meskipun performanya oke dan ukuran mobilnya gede banget, tapi konsumsinya masih termasuk sangat-sangat irit ya. Di pengetesan kali ini, setelah jalan 350 km dengan rute kombinasi dalam kota, tol, macet, dan pas syuting sering dibiarin idle, kita dapat konsumsi 10,8 km per liter. Iya, sekilas kedengerannya nggak irit-irit banget ya. Tapi ingat, ini SUV besar. Dan di pengetesan Pajero Sport dan Everest kita malah dapat angka konsumsi yang lebih rendah lagi. So, percaya deh, kalau buat rute kalian yang lebih banyak lengangnya lagi, bakal lebih gampang banget buat dapetin angka konsumsi yang jauh lebih bagus ya. Sedangkan buat jalan eco driving, kita masih dapat di angka 24an km per liter. So, sekali lagi, impresif ya. 7. Kenyamanan jempolan. Oke, kalau kalian nonton review Palisade pre-facelift kita pasti tahu kita sangat suka kenyamanannya Palisade dulu. Dan ternyata Hyundai ngasih beberapa improvement di sektor ini ya. Suspensinya tetap sama pakai setup McPherson Strut di depan dan multi-link di belakang. Tapi dampernya kalau tadinya pakai PLD atau preloaded linear damper, sekarang pakai SDC atau Selective Damping Control yang bisa ngubah rate aliran oli di damper sesuai frekuensi input yang didapat. Dalam kata lain, lebih stabil di jalan bergelombang besar, tapi lebih cepat tanggap kalau ketemu jalan keriting atau speed
bump. NVH atau Noise Vibration Harshness juga diimprove ya. Sekarang ada penutup lubang di atas area subwoofer, housing roda belakang ditutup busa PU, insulation pad dipertebal. Ini buat ngurangin suara-suara yang masuk ke kabin ya, termasuk kaca belakang yang dipertebal 9%. Bahkan bushing mounting depan diferensial bentuknya direvisi dan bearing steering racknya juga direvisi buat ngurangin getaran di kecepatan tinggi. Lumayan ya, mengingat tanpa improvement ini pun sebenarnya Palisade udah jadi salah satu mobil ternyaman di harga segitu. Tapi sekarang gimana rasanya? Well, simpelnya tetap nyaman. Kaki-kaki dulu, suspensi overallnya termasuk empuk meski nggak sampai berlebihan empuk ya. Lewatin lubang masih ada sedikit rasa jeduk yang masuk ke kabin sih. Tapi kayaknya itu resiko pakai velg 20 inci lah ya, dengan ban yang nggak tebel-tebel banget. Itu pun sebenarnya masih termasuk teredam sangat oke dan refined bantingannya. Paling memuaskan tentunya kalau lewat jalanan keriting atau speed bump karena kerasa super smooth di dalam. Ya emang overall nggak nyampe se-floating carpet ala GLE atau GLS kelas gitu sih. Tapi udah sangat-sangat cukup buat nggak terlalu peduliin kalau lihat jalanan jelek dan tetap jadi salah satu kandidat SUV terbaik kalau kalian prioritasin kenyamanan suspensi di harga segini. Dibanding setiap SUV leather frame yang sering banget orang bandingin kayak Pajero Sport atau Fortuner, tentu aja terlalu jauh ya beda rasanya. Palisade berkali-kali lipat lebih nyaman dan kerasa lebih stabil karena sasis monokoknya itu. Yes, tentu dengan kapabilitas yang gak sebaik mereka ketika di medan off-road. Tapi kalau ngomong di dalam kota, di tol atau jalanan jelek, bener-bener no comparison sih Palisade ini. Nikung-nikung juga kayak sebelumnya, termasuk luar biasa pede buat sebuah SUV yang gede gini ya. Ya jangan berharap nggak ada body roll ala sports car, karena itu menantang hukum fisika ya. Tapi kalian bakal terkejut seberapa capable SUV sebesar ini buat cukup enjoyable ketika harus ketemu jalan-jalan menikung. Bobot setir di mode comfort juga termasuk cukup natural, ringan di kecepatan rendah tapi nggak sampai kerasa kopong. So, nggak bakal nyusahin buat manuver di jalan sempit, tapi tetap berbobot pas ketika harus nikung di kecepatan tinggi. Nah, suara yang masuk ke dalam kabin, ini suara mesin dieselnya kalau kita nyalain dari luar nih. Yes, lebih tenang emang dibanding Pajero Sport atau Fortuner. Tapi ya namanya mesin berkompresi super tinggi ya kan, nggak bisa bohong tetap. Tetangga bakal tetap dengar kalau kalian nyalain mesin ini pagi-pagi. Ajaibnya, suaranya hampir hilang total begitu kita masuk ke dalam kabinnya. Di luar mobil diesel mewah Eropa dulu, ini jadi salah satu peredaman suara mesin diesel terbaik yang pernah kita dengar di sini ya. Begitu jalan pun, kalian kalau berusaha cari suara mesinnya ya pasti tetap kedengeran. Tapi begitu nyalain musik, langsung jauh teredam. Dan kebanyakan pun bakal lupa kalau mereka lagi naik mobil diesel ya. Terutama penumpang yang di baris kedua, yang hampir full terisolasi dari suara dieselnya. Sedangkan buat getaran dari mesin dieselnya masih sedikit kerasa pas idle awal-awal. Tapi itu pun sebenarnya buat penumpang di paling depan aja sih ya. Dan sekalinya udah jalan dan mesin udah panas, bakal hilang sih dan kerasa smooth aja overall. Jalan 100 km per jam juga sangat tenang karena putaran mesinnya cuma di 1600an RPM aja dan kekedapan kabin dari suara di luar termasuk luar biasa baik, termasuk suara anginnya juga ya. Yes, masih di bawah Kia EV9 emang, tapi perlu diingat juga EV9 harganya 2 kali lipatnya Palisade ini dan adalah sebuah mobil listrik ya. Overall, kita dan mayoritas orang biasa mungkin nggak bisa terlalu ngerasain revisi-revisi kenyamanan yang dikasih, kecuali kalian udah punya Palisade yang sebelumnya. Tapi ini bukan hal buruk ya, malah lebih nge-highlight aja. Udah seberapa baik Palisade di sektor ini dari sebelumnya, tapi lebih disempurnakan lagi sekarang. Nice lah. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya Palisade facelift elektrik ya. Buat bukanya bisa tahan tombol di remote yang ini dan tutupnya juga bisa ya. Bisa klik tombol yang ada di kanan dashboard sini juga. Terus bisa juga pakai fitur Smart Power Tailgate. Jadi remote-nya tinggal dikantongin aja. Nah misalnya tangan kalian lagi full nih dan mobilnya lagi kekunci. Cukup jalan aja deketin mobilnya dan pas udah deket banget sama pintu bagasinya, nanti bakal mulai bunyi bip 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 sambil lampu seinnya kedap-kedip ya. Dan di bip yang keempat, nah pintunya bakal otomatis kebuka sendiri. Fitur ini bisa dimatiin dari head unit juga ya. Dan terakhir bisa juga pakai sistem passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kekunci, cukup kantongin aja remote-nya, deketin mobilnya dan klik satu-satunya tombol di bawah sini dan pintunya bakal kebuka. Nah kayak sebelumnya, kecepatan buka tutup pintunya ini bisa diatur ya dari head unit. Nih kita bandingin ya, ada kecepatan normal yang bakal buka pintunya dalam waktu sekitar 6 detik. Dan yang fast bakal buka pintunya dalam waktu sekitar 4,5 detik. Dan mau setinggi apa pintunya kebuka maksimal juga bisa diatur dari head unit ya. Kapasitasnya nggak berubah ya dari sebelumnya, tetap 311 liter pas semua jok lagi dibuka gini. Bibirnya sangat mengotak sih, atasnya sedikit lebih sempit, tapi masukin barang yang lebar gini nggak bakal masalah sama sekali ya. Dan kasnya SUV gini, jarak bibir bagasinya tinggi dari tanah ya. Jadi kalau kita angkat barang yang berat ke dalam, jelas termasuk sulit ya. Tapi enaknya lantainya ini rata sama bibir bagasinya ya. Jadi kalau kita mau keluarin barang nggak perlu diangkat-angkat.
cukup digeser keluar aja. Detailnya di kiri sini ada gantungan buat net nih, yang bawah juga ya. Ada power outlet 12 volt juga, dan di bawahnya ada tombol buat turunin jok baris kedua, dan di paling bawahnya sekarang ada subwoofer ya. Di sebelah kanan ada buat gantung net juga, di atas tetap ada lampu LED ya, yang bisa kita mati nyalain atau di set nyala pas buka bagasi. Dan di bawah lantai sini, enak nih kalau kita buka lantainya kita nggak usah tahan sendiri ya, tinggal pakai cantolan ini dicantolin ke headrest gini ya. Dan di bawahnya ada tempat buat naruh parcel shelf yang nanti kita cobain pakai ya. Ada dongkrak yang tersimpan rapi dan ada tempat buat toolkit. Ban serepnya ada di bawah mobilnya yang pakai model full size kayak gini. Dan buat turuninnya kita harus buka dulu yang di atas ini ya. Lanjut di balik jok baris ketiga sini yang sebelah kanan ada gantungan belanjaan, sedangkan yang sebelah kiri ada top tethernya ya. Ini soalnya di jok yang sebelah sini ada isofix pointnya ya, kayak yang sebelumnya kita bilang, sedangkan di sisi satunya lagi nggak ada. Nah, karena sudut sandaran jok baris ketiganya bisa diubah-ubah, jadi kita bisa atur kalau dibuat paling rebah kayak gini, ruang bagasi jadi paling sempit tapi penumpangnya jadi paling nyaman duduknya ya. Kalau dibuat paling tegak, nah ruang bagasinya jadi paling luas tapi penumpangnya emang lebih nggak nyaman duduknya. Oke, tes koper ya. Yang kanan kita buat paling rebah ya, buat bedain. Koper cabin size kita diberdirin vertikal gini masih muat ya. Paling kalau kita puter ke arah luar gini jadi nggak muat karena joknya masih terlalu rebah. Dan ditidurin gini masih muat nih. Nah kalau kita puter ke arah luar gini pas joknya lagi dibuat lebih tegak jadinya bisa muat nih ya. Koper raksasa kita ini masih muat kalau mau berdiri horizontal gini dan joknya dibuat paling rebah ya. Paling kopernya harus kita miringin sedikit aja. Nice lah ya. Sedangkan kalau mau diberdirin vertikal gini joknya harus kita tegakin dulu ya. Nah baru muat tuh. Oke lah ya. Kalau diputar ke arah luar gini jelas gak muat lah ya. Dan ini kalau kita masukin dua-dua kopernya sambil joknya dibuat paling rebah. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Tetap manual ya lipat jok baris ketiganya. Tinggal tarik tali yang ini aja dan joknya bakal langsung turun. Nah, kalau kita turunin yang sebelah kanan aja, kita bisa masukin barang lebih besar di sini sambil masih bisa duduk dua penumpang di sebelah kiri. Dan kalau kita turunin yang kiri juga, kapasitas bagasinya jadi jauh lebih besar ya, jadi 704 liter. Dan enaknya lantainya rata ya sama belakangnya. Jadi kalau mau majuin barangnya tinggal kita geser aja, nggak usah diangkat-angkat. Dan ini bahkan masih dikasih karpet raksasa gini nih. Jadi bisa ngecover semua nih ya, dari bagasi sampai ke tengah situ. Nice lah. Nah, sekarang kalau kita mau tutupin barang di bagasi, bisa pakai parcel shelf yang tadi ada di bawah lantai ya. Ini tinggal kita keluarin aja. Nah, udah disediain dua dudukan nih di belakang jok tengah sini yang bisa kita pasangin parcel shelf ini. Tinggal disesuaikan aja kalau dipasang di lubang yang depan, nanti jok tengahnya nggak bisa recline terlalu rebah. Sedangkan kalau di lubang yang belakang jadi bisa ya. Kita coba pasang di yang lubang belakang. Nah, ini tinggal kita tarik aja nih. Dan barang di bagasi sini jadi ketutupan ya. Nggak bisa diintip dari luar. Tapi karena ini kain bahannya, jadinya kita nggak bisa taruh barang di atasnya. Nah, ini yang tadi kita bilang, kalau dipasang di lubang yang di belakang, joknya jadi bisa direbahin banget ya. Dan kalau kita mau taruh barang lebih tinggi, ini tinggal kita lepas aja. Dan kita taruh lagi di bawah lantai tadi. Nice ya, rapi. Dan tes koper lagi, koper raksasa kita sekarang bisa berdiri vertikal kayak gini sampai ke dalam-dalamnya. Nice ini, jadi gede banget ruangnya. Nih kita masukin dua koper gini aja, ruang yang kemakan bener-bener sedikit banget ya. Ada orang tiduran gini pun masih muat. Nah, kalau ruang barangnya masih kurang juga, jok baris kedua masih bisa dilipat lagi. Langsung pakai tombol yang ada di belakang sini ya. Ini tinggal kita klik aja dan bagian atas joknya langsung jatuh kayak gitu. Sangat praktis ya. Kalau dilipat yang kiri, kita bisa masukin barang super panjang dan tetap muat satu penumpang di belakang. Kalau dilipat semuanya, lantainya jadi super rata ya dari belakang sampai ke depan sana. Ya paling kecuali yang di tengah-tengah joknya aja ya, dia jatuh bolong kayak gini. Dan ini kalau kita mau geser barang dari paling belakang, tinggal langsung didorong aja. Mantap! Buat tutupnya masih disediain handle manual ini, sedangkan tutup elektrik tinggal klik ini aja. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
9. Detail-detail lain. Sampai saat ini Palisade masih diimpor utuh alias CBU dari Korea Selatan ya. Bensinnya, kapnya bukanya tinggal ditekan aja ya. Nah, bahan bakar yang direkomendasiin harus punya CT number atau CN di atas 51 nih. Dan punya angka sulfur di bawah 50 ppm. So, kayak BP Diesel Ultimate, Shell Diesel Extra, dan Pertamina Dex gitulah ya. Garansi umumnya berlaku selama 4 tahun atau 100.000 km ya. Mana yang tercapai duluan. Sedangkan buat servisnya, kalau sebelumnya cuma dapat gratis biaya servis jasa buat 5 tahun, sekarang dapat gratisnya biaya servis jasa dan spare parts. Tapi jadi selama 4 tahun atau 60.000 km ya. Dengan catatan, servis rutinnya per 15.000 km atau 1 tahun sekali. So, kalau nambah di tengah-tengah itu bayar sendiri ya. 10. Kesimpulan review. So, Palisade facelift. Dari sebelum ini pun kita nganggap Palisade udah jadi SUV yang impresif ya. Tapi di kala itu kita bilang beberapa fiturnya agak nanggung dan safety-nya juga nggak selengkap harganya di waktu itu. Well, sekarang hal itu udah diperbaiki ya. Dan sesuai dugaan kita, Palisade ini benar-benar mendekati kriteria sebuah SUV sempurna. Emang buat tangguh-tangguhan di medan proyek atau di off-road yang lebih berat lagi, mungkin SUV leather frame kayak Everest atau Tank 500 bakal lebih pas kali. Tapi buat sehari-hari di perkotaan, buat antar kota yang jauh, atau buat sekedar ngangkut VIP, Palisade ini nggak bakal ngecewain kalian deh. Ganteng, gagah, mewah, lega, nyaman, fitur banyak, safety lengkap, kencang, irit, hampir nggak ada hal yang kurang dari Palisade ini. Yang bikin menarik juga adalah nggak banyak SUV monokok sebesar ini yang bisa jadi saingan Palisade di Indonesia. Kecuali mau tengok pilihan dari BMW atau Mercy ya, yang harganya bisa 2 kali lipat lebih yang sekelas. So, bahkan dengan harganya yang udah tembus di atas 1 miliar juga buat varian Signature, menurut kita tetap masih sangat worth it ya dengan apa yang didapat. Nice ya. Saran kita sekalian ambil varian AWD aja lah, meski konsumsinya bakal sedikit lebih boros, tapi bakal jauh lebih aman buat bermanuver kencang dan bakal lebih capable juga buat dibawa light off-road. So, menurut kalian soal Hyundai Palisade facelift ini, silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel notifikasi dan video-video kayak gini aja. See you next time.